Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ayyada habibal mustafa kasyamsi wa duhaha wa anzala 'alaina al-Qur'ana kal-qamari idza talaha wa man sara 'alaihi ma sara fi zalatil laili idza yaghsha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa jaiha wa kutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, karena seakan-akan banyaknya nikmatnya Allah yang diberikan oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatta'uddu nikmatallahi la taksuha." Jika engkau ingin menghitung nikmatnya Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Dan tidak pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada baginda Nabi kita, baginda Nabi yang agung diagungkan oleh Maha Agung, baginda Nabi yang perkasa diperkasakan oleh Maha Perkasa, baginda Nabi yang mulia dimuliakan oleh Maha Mulia, baginda Nabi yang dicaci maki tetapi tidak mencaci maki, tak lain dan bukan dan siapa lagi, bintangnya padang pasir, mahkotanya Abdullah, perhiasannya Siti Aminah, dan kekasihnya Siti Khadijah. Dan dialah Nabi yang membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Dan dialah Nabi yang merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafaz tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan membuahkan sebuah ceramah singkat yang berjudul keutamaan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan haji bagi yang mampu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menunaikan haji. Tetapi ada satu perkara yang Allah perintahkan terhadap makhluknya, Allah lakukan dan para malaikatnya. Sebagaimana firman-Nya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ayat di atas menjelaskan, menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh alam dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Kita hambanya Allah, umatnya Rasulullah, manusia biasa yang seharian berlumuran dosa dan dosa. Masa tidak ingin bersalawat kepada Rasulullah? Padahal kita bersalawat kepada Rasulullah bukan untuk meninggikan derajat beliau, karena kenapa? Derajat beliau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diangkat terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersalawatnya kita kepada Rasulullah malah banyak sekali yang kita dapatkan kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Tanqul Qaul yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Battani, di dalam kitabnya tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra. Yang artinya barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kebaikan. Wa man shalla alayya asyra sallallahu biha mi'ata. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 100 kebaikan. Wa man shalla alayya mi'ata sallallahu biha alfa. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1000 kali,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 1000 kebaikan. Wa man shalla alayya alfa lam tamassuhun nar. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1000 kali kata Rasulullah, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Hadirin wal hadirat. Dan apakah kita masih mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat? Padahal seharian kita jarang bersalawat kepadanya. Salawatlah yang membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah, dan salawat juga yang akan mengantarkan kita kepada syafaat beliau di hari kiamat. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man aksara alayya salatan kana ma'afihil jannah." Yang artinya, barang siapa yang memperbanyak salawatnya kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Di hadis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man nasya salatan alayya faqad akhta'a tariqul jannah." Yang artinya, barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, maka saya jalannya ke surga. Dan ada satu kisah di mana ada satu orang yang sangat lupa bersalawat kepada Rasulullah. Lalu orang ini tertidur, dan dalam tidurnya orang ini bermimpi melihat Rasulullah. Lalu orang ini memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini adalah umatmu. Ya Rasulullah, saya ini adalah umatmu." Orang ini memanggil Rasulullah sebanyak 3 kali. "Ya Rasulullah, saya ini adalah umatmu." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikannya dan tidak menoleh. Lalu orang ini terbangun dalam tidurnya dan memeriksa dirinya. "Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab panggilanku?" Lalu orang ini tersadar bahwa ada satu amalan yang dia tidak pernah lakukan. Ialah itulah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini tersebut bersalawat terus kepada Rasulullah sampai orang ini tertidur kembali. Dan dalam tidurnya kembali, orang ini bermimpi bertemu kembali Rasulullah. Lalu orang ini memanggil Rasulullah lagi, "Ya Rasulullah, saya ini adalah umatmu. Ya Rasulullah, saya ini adalah umatmu." Lalu seketika Rasulullah SAW berbalik ke belakang dan menoleh ke belakang dan mengatakan, "Ya, kaulah umat." Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah dimanapun dan kapanpun, terutama di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ini di mana dilipat gandakan suatu amalan. Dan di bulan Ramadan ini disebut sebagai bulannya umatnya Rasulullah. Karena kenapa? Bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Rajab disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban disebut sebagai bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan disebut sebagai bulannya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Dan berkat salawat kita kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Allahumma fiq ila aqwamin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.